presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Paskalina Kriswantoro Talakua. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita di minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Mazmur pasal 98 ayat 4 yang menjadi nats pembimbing. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pindahkan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Pengakuan dosa. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kebudaran, pengharapan, ketiadaan kasih,
pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Tuhan Yesus, kami lemah tidak mampu mengurangi kemalasan kami. Tuhan Yesus, kami lemah, kami rapuh, Tuhan tolong kuatkanlah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus, kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. Ampuni dosa kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 sampai 23 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertepik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan,
serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Kepuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia, Sang Maha Raja semesta dan Juru Selamat dunia. Sejahtera di bawahnya, dengan meriah nyanyilah, terpuji penebus, Gembala yang kudus. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Putri Sion, nyanyilah, soramu di Yerusalem.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami datang kepada Tuhan dan kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan pemeliharaan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ketika Engkau melayakkan kami boleh berada dan masuk di minggu Advent yang ketiga, masa raya penantian kedatangan Kristus. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau memelihara kami, Engkau menyatakan hikmat dan Roh Kudus-Mu bagi setiap pribadi kami. Karena ketika kami mendengarkan firman-Mu, sungguh-sungguh kami dapat memaknai akan masa-masa penantian ini. Yang di dalamnya kami diajarkan untuk senantiasa bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantaran akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebar, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang buta akan dibuka, orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisa akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat-tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana
Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, mengenai syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Salam sejahtera bagi kita semua, dan hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah karena kita boleh berada di minggu Advent ketiga, minggu penantian yang membawa kita untuk sesungguhnya mau merefleksi perjalanan kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah lewat keselamatan. Itu kehidupan sepanjang 1 tahun, khususnya tahun 2020 ini, yang tinggal beberapa minggu lagi akan berakhir. Dan dalam kesadaran bahwa perjalanan kehidupan yang kita jalani tidak terlepas dari berbagai hal yang kita alami, dan mungkin tantangan persoalan hidup yang selalu ada. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita seakan tidak pernah hilang persoalan demi persoalan, itu tantangan demi tantangan dari kehidupan kita. Dan membuat kita mungkin dengan adanya persoalan, dengan adanya tantangan, pergumulan, mungkin membuat kita jarang bersuka cita. Mungkin membuat kita jarang bersorak-sorai. Karena seakan-akan Allah tidak ada. Seakan-akan Allah telah melupakan kita. Seakan-akan Allah telah meninggalkan kita. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah itu selalu hadir dan Allah selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, perjalanan kehidupan bangsa atau umat pilihan Allah itu Israel, sebagai bangsa pilihan, bangsa atau umat kesayangan dan kepunyaan Allah, seperti kita ketahui bersama, tidak selalu berada dalam keadaan yang baik. Karena selalu mereka mengalami berbagai situasi yang tidak mudah. Bahkan mendapat ancaman dari bangsa-bangsa yang ada sekitar mereka. Terutama Asyur yang pada saat itu memperluas daerah kekuasaan mereka. Nah, situasi kelam
yang dialami oleh Israel atau umat Allah di sini digambarkan seperti halnya padang gurun, padang kering. Digambarkan sebagai tangan yang lemah lesu. Digambarkan sebagai lutut yang goyah. Nah, sudah tentu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan demikian membuat umat menjadi tawar hati. Membuat umat putus asa. Dan sudah pasti dalam keadaan yang demikian, umat membutuhkan satu pengharapan. Umat membutuhkan satu pertolongan. Pertolongan yang sejati, yang dapat membawa mereka keluar dari persoalan itu atau membuat mereka senantiasa bersuka cita, membuat mereka senantiasa bersorak-sorai kepada Allah sekalipun dalam situasi yang sangat kelam. Dalam pembahasan kita tadi sudah disebut padang gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang tidak bisa apa-apa, atau lutut yang goyah. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan atau memberitakan tentang penggenapan janji keselamatan dari Allah melalui kehadiran, melalui kasih, melalui karya Allah yang nyata bagi umat. Bahkan dikatakan di situ dalam pembacaan kita, semua ciptaan Allah. Pada ayat 1 dan ayat yang kedua, padang gurun dan padang kering, ada padang belantara. Di situ mau berbicara. Nah, kita lihat bagaimana situasi yang demikian. Bukan hanya manusia, umat pilihan Allah yang akan mengalami satu pengenapan janji keselamatan melalui kehadiran karya dan juga kasih Allah, tetapi semua bunga-bunga akan bergirang, akan bersorak-sorak bahwa akan ada perubahan besar dari keadaan yang dialami manusia dan alam ciptaannya. Bahwa Tuhan akan mengembalikan keadaan yang tidak baik itu menjadi baik kembali. Kehormatan, kemuliaan umat akan dikembalikan lagi seperti sedia kala. Yang artinya Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak membiarkan begitu saja umat pilihan kepunyaan dan kesayangannya berada di dalam ketidakberdayaan. Dan apa yang disampaikan oleh Yesaya merupakan kabar sukacita. Kabar sukacita akan datangnya penolong. Dan kalau kita lihat pada ayat yang keempat bagian C dikatakan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Satu pengakuan yang disampaikan oleh Yesaya. Allah sendiri. Bukan siapa-siapa. Bukan ada kekuatan lain di luar Allah yang dapat melakukan dan memberikan pertolongan, menyelamatkan umatnya. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dan sesungguhnya merupakan satu berita sukacita, kabar baik, berita yang memberikan semangat, support yang baru bagi umat, sehingga mereka kembali lagi mau melihat ada secercah harapan baru. Ada sesuatu yang akan mereka gapai.
Dan sesuatu itu adalah Sang Penolong yang sejati. Allah dalam Kristus Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat. Penolong. Kembali dikatakan bahwa Allah tidak meninggalkan. Allah tidak membiarkan umatnya berada di dalam satu kehidupan yang kelam. Tapi Allah yang penuh cinta kasih-Nya. Allah yang senantiasa mau menyapa umatnya. Dan kalau kita mulai mengikuti ibadah pada minggu-minggu Advent pertama sampai saat ini, masa-masa penantian yang membawa cara pandang kita dan membuka hati kita untuk melihat bahwa Allah sesungguhnya ada dan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi dan kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, Allah selalu ada. Bagaimana Nabi Yesaya memberitakan akan kasih Allah yang tidak pernah diam, kasih Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya, tetapi kasih Allah yang nyata yang selalu ada melihat dan mau mendengar keluh kesah umatnya. Bisa saja Bapak Ibu Saudara, Allah meninggalkan umatnya yang telah menduka citakan hatinya, yang telah menyedihkan hatinya. Tetapi Allah tidak melakukan hal demikian. Allah selalu menantikan kedatangan setiap orang yang mau datang, memohon belas kasih dan memohon pengampunan. Dan itulah tanda cinta kasih Allah. Bagaimana karya keselamatan Allah itu harus dan terus dialami oleh setiap orang. Lewat umat pilihan kepunyaan dan kesayangannya. Ini harus menjadi satu hal yang dipikirkan oleh Israel. Bagaimana mereka harus mempunyai satu kehidupan yang bisa menceritakan tentang Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka sekalipun dalam kehidupan yang kelam karena pergumulan dan persoalan hidup. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita menyapa mereka yang pada saat itu sedang mengalami keadaan tidak nyaman, sedang mengalami suatu keadaan yang menderita, sedang mengalami suatu keadaan yang sangat sulit. Dan dapat dikatakan membuat mereka menjadi lemah dan tawar hati. Bahwa Allah akan datang dan menyelamatkan kamu. Ayat 4c tadi. Bahwa oleh kasih-Nya umat dipelihara, oleh kasih-Nya umat dibaharui, oleh kasih-Nya umat akan mengalami perubahan luar biasa yang mendatangkan sukacita serta keselamatan. Nah, tinggal bagaimana umat meresponi setiap perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan persoalan itu. Memang sangat ironis Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika menghadapi satu situasi yang sangat membuat kita down dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mudah umat menyatakan ungkapan syukur itu. Tidak mudah umat disuruh untuk senantiasa bersorak-sorai yang mengatakan bahwa Allah tetap hadir dan ada di dalam kehidupan kita. Tapi ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakoni oleh umat pilihan Allah. Israel kita tahu, mereka jatuh bangun di dalam dosa. Tapi mereka mengalami kasih Allah.
Allah mau memperbaharui hidup mereka, memulihkan mereka, menjamah mereka, dan mengangkat harkat mereka sebagai umat pilihannya. Tapi kemudian mereka jatuh lagi dalam dosa, dan Allah melakukan lagi pengampunan dan kasih-Nya. Dan seharusnya ketika mereka mengalami pengampunan dari Allah, justru mereka yang harus menjadi contoh teladan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar kehidupan mereka. Tapi justru tidak demikian. Mungkin mereka merasa bahwa inilah sudah kehidupan kami. Tapi kembali bahwa ada berita sukacita. Ada kabar sukacita, kabar gembira yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya ini. Dan sukacita yang akan dialami umat diantaranya kalau kita lihat pada ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Dan sampai ayatnya yang ke-10. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya ini menjadi kabar sukacita. Berarti umat mau dipulihkan. Allah mau memperbaharui kehidupan umat. Dan itulah berita sukacita dari Allah yang disampaikan oleh Yesaya bagi umat Allah. Sehingga dapat menguatkan mereka, dapat menyadarkan mereka akan kasih dan karya Allah yang begitu besar. Ini harus menjadi satu kesadaran bagi umat Israel. Ketika mereka berada pada masa pembuangan di Babel, jadi kehidupan yang sulit di Mesir, Allah menyertai mereka. Buktinya mereka masih hidup. Mereka Allah tuntun keluar, menyeberangi laut yang begitu besar, berauk, dan boleh tiba di tempat di mana Allah sudah sediakan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali dalam ketidakadaan dan ketidakberdayaan umat, sesungguhnya umat harus terus meyakini akan kasih, kehadiran dan karya Allah selalu ada dan tidak pernah meninggalkan mereka. Sehingga umat juga selalu berada pada kehidupan yang bersorak-sorai kepada Allah yang selalu hadir, menyapa kehidupan mereka. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya umat meninggalkan hadirat Tuhan. Tidak. Bukan sebaliknya umat mencari jalan pintas di luar kekuasaan dan kekuatan Allah. Tapi bagaimana umat meresponi itu semua dengan ungkapan syukur yang penuh dengan sorak-sorai. Terlebih bagaimana kehadiran Allah selalu membawa sukacita dalam kehidupan umat. Artinya, umat harus menyadari betul bahwa umat yang telah mengalami karya keselamatan Allah, maka umat tetap menyatakan sorak-sorai kepada Allah. Dengan demikian umat diharapkan dapat tetap setia dan semakin mengasihi Allah, meskipun mereka harus mengalami penderitaan persoalan hidup. Umat harus menjadi kesaksian hidup bersorak-sorai karena kehadiran Allah yang memelihara, memulihkan, dan menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti di awal tadi saya katakan bahwa dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka biarlah kita merefleksikan perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Yang mungkin keadaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun tantangan persoalan hidup selalu ada, tapi berbeda.
Karena di tahun 2020 ini siapapun kita pasti dikejutkan dengan adanya virus corona. Dikejutkan dengan sesuatu hal yang di luar dugaan kita manusia. Yang membuat kita semua boleh dikatakan berantakan. Harapan seakan-akan pupus. Rencana dan segala sesuatu yang sudah kita susun sedemikian rupa seakan-akan lenyap begitu saja. Manusia dengan kekuatan apapun akhirnya tidak berdaya. Manusia atau umat hanya dapat merenungkan nasib dan dalam keadaan yang pasrah. Disinilah di masa-masa penantian atau minggu Advent, mari merenungkan, merefleksikan dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh-sungguh telah menjadi bagian dari orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, mengalami pembaruan dan tetap berjalan dalam terang Tuhan, sehingga tantangan persoalan yang kita alami bersama di tahun 2020 ini dan masih berada pada masa-masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap menjalani kehidupan yang senantiasa menyatakan sorak-sorai? Karena kita meyakini bahwa kehadiran Allah dalam Yesus Kristus itu selalu ada dan menyapa kehidupan kita. Ataukah justru sebaliknya? Mungkin ada sebagian orang yang lebih enak enjoy di rumah saja. Mungkin berbalas-balasan, santai, tidak berbuat apa-apa, karena sudah tidak, seakan-akan tidak memiliki satu pengharapan. Nah ini, mari kita renungkan itu semua. Merefleksikan itu semua sekalipun berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita akan merayakan Natal. Mungkin sangat-sangat biasa. Mau membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk melihat bagaimana kita menyambut Kristus dalam kesederhanaan. Sekalipun dalam kesederhanaan, ungkapan sukacita, sorak-sorai harus begitu megah. Berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ada hal-hal yang positif yang harus kita terima, yang harus kita petik ketika adanya COVID-19 ini. Ada hal-hal yang harus kita petik. Kita mau belajar melihat bahwa setiap situasi keadaan apapun, mari kita senantiasa menyatakan sorak-sorai karena kehadiran Allah yang selalu hadir melawati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, sampai detik hari ini kita merasakannya. Omong kosong kalau di antara kita mengatakan saya tidak merasakan kehadiran Allah. Bagaimana kita mau tidak katakan saya tidak merasakan kehadiran Allah? Nafas kehidupan kita masih miliki. Itu kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kekuatan kesehatan yang masih kita miliki sampai saat ini, itu karena kehadiran Allah. Bukan karena kekuatan dan kemampuan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu marilah dalam masa penantian ini, saudara dan saya mempersiapkan diri dengan keyakinan iman kita untuk menyambut kehadiran penebus dan juru selamat dengan sukacita.
Kehadiran penebus juru selamat merupakan sukacita sejati bagi setiap orang yang beriman kepadanya, yang wujud nyatakan kasihnya di tengah-tengah berbagai situasi yang ada. Selamat menjalani kehidupan di minggu Advent ketiga ini dengan selalu menyatakan sorak-sorai karena kehadirannya selalu hadir menyapa kehidupan kita. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dan dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu melihat keberadaan kami, Engkau Allah yang selalu mendengar setiap keluh kesah kami. Ketika kami diperhadapkan dan juga mengalami berbagai tantangan, pergumulan, dan persoalan dalam bentuk apapun juga Tuhan. Tuhan, kami meyakini bahwa sesungguhnya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami senantiasa mau mendengarkan berita sukacita,
Kami senantiasa mau bersorak-sorai karena kehadiran Tuhan yang selalu ada menyapa kami. Bahkan ketika kami berada di masa Advent ketiga atau masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan, yang walaupun selama perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami tetap meyakini Engkau hadir menyapa kami di tengah-tengah berbagai situasi yang kami hadapi dan kami alami. Namun kami mengucap syukur Tuhan, bahwa kasih pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Yang boleh kami nikmati, kami alami dan kami rasakan hingga pada saat ini ya Tuhan. Kami boleh ada di minggu Advent ketiga, di minggu yang senantiasa membawa kami mau bersuka cita, mau mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, terima kasih ketika di minggu Advent ketiga ini juga Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bahwa ada pengenapan janji keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami mau benar-benar datang kepada Tuhan. Kami mau benar-benar menanti akan kedatangan Tuhan. Dan di dalamnya kami senantiasa bersorak-sorai, merupakan wujud bahwa kami bersaksi Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang boleh ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ini, baik mereka yang beribadah di rumah, tangga masing-masing, maupun mereka yang ambil bagian beribadah dalam gedung gereja. Bari Bapa, Engkau memberikan kami sukacita, kekuatan, kesehatan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan bagi kami. Biarkan dengan keberadaan ini Tuhan, kami tetap mau melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang di dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan, Tuhan juga jamah dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ketika dalam kehidupan pribadi dan keluarga, rumah tangga, mereka yang masih terus mendambakan, mengharapkan buah cinta kasih atau anak dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka, biarlah mereka tidak kehilangan harapan itu Tuhan, tapi mereka meyakini dengan iman dalam Kristus bahwa ada cara dan waktu Tuhan yang akan Engkau nyatakan untuk menjawab apa yang menjadi harapan dan gumul mereka. Berikan kekuatan iman untuk mereka terus datang kepada Tuhan, untuk mereka terus dapat melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang masih Tuhan lengkapi dengan seluruh anggota keluarga, baik mereka juga yang sudah janda, yang duda, anak-anak yatim dan piatu, para lansia. Bapa juga menjamah kehidupan mereka. Bapa juga senantiasa mendampingi dan memberkati kehidupan mereka. Ketika dalam kehidupan keluarga rumah tangga, mereka yang masih mencari pekerjaan, Tuhan tolong mampukan mereka untuk mereka sabar menantikan jawaban Tuhan. Demikian juga ketika kami yang masih Tuhan percayakan pekerjaan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Kami melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki Bapa, sehingga kami dapat menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kerja karya kami Tuhan. Ya Bapa dalam kerjaan sorga, demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan sepekan ke depan. Tuhan memberkati sukacita mereka, terlebih mereka senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka mau memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki Tuhan. Mereka bagi dan mereka berikan kepada Tuhan. Mereka mau juga berbagi bagi orang-orang yang berkekurangan, sehingga ya Bapa dalam kerjaan sorga, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan semakin berkati kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi presbiter, yaitu diaken, penatua, pengurus sedang Pelkat, pelayan PAPT, komisi-komisi panitia yang ada, kemudian tim COVID, GPB Jemaat Penil Pasuruan, karyawan kantor, siapapun kami Tuhan, bahkan jemaat-Mu yang boleh berbagian dalam ibadah, yaitu mereka yang simpatisan atau jemaat tamu. Terima kasih untuk kebersamaan Tuhan berikan bagi kami.
Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi mereka yang berduka karena orang-orang yang mereka kasihi telah kembali ke dalam pangkuan Bapa di sorga. Tuhan gantikan duka cita mereka dengan sukacita dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap para pendeta, hamba Tuhan dan keluarga, di tiap gereja, denominasi gereja yang ada di muka bumi, secara khusus GPIB, bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode GPIB. Juga Tuhan satukan kami, mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan pelayanan ini Tuhan, dalam kondisi keberadaan kami yang terkadang Tuhan tidak mampu. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih, Engkau yang akan memperlengkapi dan menguatkan kami untuk terus melakukan pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehat-sehat kami semua Tuhan, kami bersama dan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa, presiden dan wakil presiden bersama keluarga, mereka masing-masing, staf menteri dan apapun Tuhan, mereka yang Tuhan pakai di tengah-tengah pemerintahan, hikmat dan kasih Allah menyertai mereka, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik, ketulusan dalam kebenaran dan kejujuran keadilan. Mereka melakukan, menegakkan di tengah-tengah bangsa negara Indonesia Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, dan Tuhan akan memberkati. Di tengah-tengah masa pandemik yang ada Tuhan, tolonglah kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Bagi mereka yang sakit terpapar karena COVID-19, mari Tuhan berikan mereka kerendahan hati, kesabaran, dan biar kasih Allah menjamah mereka, berikan pemulihan bagi mereka. Para dokter, medis, perawat yang ada dan sukacita mereka melayani orang-orang sakit, Tuhan juga lindungi mereka, sehatkan mereka dan selamatkanlah mereka. Bapak terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Memberkati kami sudah bagian dalam ibadah minggu hari ini Tuhan. Kami para presbiter, PPU, organis, tim multimedia, bagian sound system maupun bagian perekam Tuhan, Engkau menolong memberkati kami semua. Terima kasih Engkau telah menyertai berjalannya pilkada pada tanggal 9 Desember ya Tuhan. Semua boleh terlaksana dalam anugerah Tuhan. Siapapun yang terpilih Tuhan, ya, pimpinan daerah masing-masing provinsi ada Tuhan, Engkau yang akan menuntun mereka, Engkau yang akan menguatkan mereka, Engkau yang akan menolong mereka, sehingga mereka dapat melakukan kerja karya mereka dengan sebaik mungkin. Bapak terima kasih, kami menyerahkan segala kepercayaan kehidupan kami hari ini selanjutnya di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat, Dialah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita naikkan secara berbalasan. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Cerita Tuhan Yesus. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.